Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kami akan menyampaikan yaitu sejarah yang mana sejarah ini menjadikan daripada orang-orang Islam pada waktu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni seluruh orang-orang yang tidak Islam pada waktu itu semuanya tunduk di bawah peraturan orang-orang Islam, yang mana tahun itu kurang lebih 1500 tahun yang lalu, ketika zaman para sahabat radhiyallahu ajma'in. Diceritakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah manusia-manusia biasa seperti kita, yang tabiatnya yang mereka juga bekerja, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pegawai, ada yang berdagang dan lain-lain. Tetapi amalan-amalan mereka, imaniyah, ubudiyah, muasyarahnya, yakni menjadikan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala menjadi gelar yang paling tinggi, yaitu radhiyallahu anhum, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salatnya mendatangkan pertolongan Allah, doanya mendatangkan pertolongan Allah, perdagangannya mendatangkan pertolongan Allah, pertaniannya mendatangkan pertolongan Allah. Maka di sini disebutkan mereka telah memiliki sifat-sifat yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diantaranya yang pertama adalah mereka memiliki sifat imaniyah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keyakinan kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Ini tidak hanya sekedar dipercayai, tetapi harus diyakini. Harus diyakini. Maka ada orang berkata, apakah tidak sama percaya dengan keyakinan? Maka seorang ustadz itu memberikan gambaran bahwa keyakinan itu di atas kepercayaan. Maka ada satu contoh, ada seorang ahli dalam menembak, maka dipanggillah satu orang, kamu maju ke depan, kamu percaya bahwa bapak ini adalah seorang ahli dalam menembak, maka apakah kamu siap ditaruh semangka di atas kepala kamu? Maka apabila orang tadi, oh saya kalau itu tidak berani, kalau itu saya tidak berani, maka dipanggil lagi satu orang, bapak percaya bahwa bapak ini adalah pandai dalam, seorang ahli dalam menembak?
Oh ya, saya percaya. Maka saya taruh satu semangka di atas kepala Bapak, tak suruh nembak, ahli nembak ini bawa berani, bawa yakin. Oh, kalau itu berani saja. Lah inilah bahwa Bapak ini berarti memiliki keyakinan. Maka hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kepada kalimah la ilaha illallah, kepada yang harus diyakini, yang harus diimani. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Pertama kali adalah kita luruskan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya, ini kita harus yakin bahwa kita hidup ini ada yang menghidupkan, bahwa kita mendapatkan rezeki ini ada yang memberi rezeki kita, bahwa kita bisa bernafas ini karena ada yang memberikan pernapasan, kita bisa melihat ini karena ada yang memperlihatkan, kita bisa duduk ini ada yang mendudukkan, kita bisa berdiri karena ada yang memberdirikan. Ini adalah Allah. Jadi kita harus yakin bahwa dulu dunia ini tidak ada, sekarang kita bisa duduk dunia ini, ada yang mengadakan dunia ini. Setelah dunia ini kita akan alam kubur, ini juga ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita nanti sampai kita akan masuk neraka ataupun masuk surga, ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus pertama kali keyakinan kepada Allah. Yang kedua, keyakinan kita kepada malaikatnya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikatnya kiraman katibin, yakni malaikat yang senantiasa mencatat amal-amal kita. Di sebelah kanan kita malaikat raqib, yang sebelah kiri kita malaikat atid. Ini yang senantiasa mengawasi kita. Dan nanti akan bahkan diceritakan bahwa dalam tubuh kita ini terdapat para malaikat yang jumlahnya 360 malaikat, yang diceritakan bahwa setiap roh daripada manusia ini ada yang menjaganya. Maka kalau kita makan minum perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah, maka malaikat itu akan keluar daripada tubuh kita, sehingga apabila malaikat tidak menjaga kita, maka setan-setan akan masuk dalam tubuh kita. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin kepada adanya malaikatnya Allah. Setelah kita yakin kepada malaikatnya Allah, kita juga harus yakin kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah perkataan Allah, yang mana disebutkan orang yang suka daripada membaca Al-Quran, tandanya dia suka kepada surat-suratnya Allah. Kalau orang itu suka membaca surat-suratnya Allah, maka dia layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Al-Quran kita tahu bahwa diturunkan oleh Allah ini sebagai petunjuk bagi manusia. Maka apabila kita itu tidak mau membaca Al-Quran, maka dikhawatirkan kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah. Maka tanda orang itu mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, maka orang itu suka membaca suratnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, kita harus keluruskan yakin kita kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu para utusan Allah, yang mana kita harus yakin bahwa para nabi, para rasul diutus oleh Allah ini, yakni untuk wajib kita tiru, mulai daripada fikirnya, perbuatannya, perkataannya, tingkah lakunya. Bahkan kita disunahkan untuk semuanya meniru kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Ini akan apabila kita mau tidur, kita pakai tidurnya baginda Nabi. Dikatakan oleh seorang ulama,
datang malaikat Israel mau menyabut nyawa kita, maka kita jangan bangun karena kita tidur pakai dengan cara Nabi, maka akan dihitung mati syahid. Kita makan dengan pakai cara Nabi, datang malaikat Israel, nggak usah bingung. Maka kalau kita makan pakai cara Nabi, maka akan mati dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang ini hidup tidak dengan cara Nabi, maka dikhawatirkan dia akan menghadap kepada Allah, dia dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita yang kelima adalah kita luruskan yakin kita kepada ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima adalah kepada iman kepada hari akhir, yang mana kita harus yakin bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah fana, sementara. Jadi dunia ini adalah fana, maka tidak boleh untuk dijadikan cita-cita, tidak boleh dijadikan untuk maksud hidup. Jadi dunia ini hanya sekedar untuk menanam dunia majru'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah tempat menanam untuk ke akhirat nanti. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa kehidupan setelah dunia ini ada kehidupan akhirat, yang mana di situ kita akan kekal abadi abadan abada, tidak akan ada habis-habisnya. Maka disitulah apabila seorang manusia ini bahagia, maka akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Tetapi na'udzubillah, apabila mendapatkan kesengsaraan, maka kesengsaraan yang panjang. Maka hormati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lebih lama lagi, kehidupan yang lebih panjang lagi, kehidupan yang akan abadan abada selama-lamanya, itu negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, kita harus yakin kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sekarang duduk di sini ini sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis junudun mujanadah, seseorang itu bisa bertemu di dunia ini, bisa berkumpul di dunia ini karena dulu ketika di alam ruh kita itu pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hormati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus sabar, harus bersyukur, karena dengan adanya rasa sabar dan syukur inilah akan mendapatkan daripada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana derajat yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya para sahabat itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ini mereka itu marem atau ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah duhur rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita yakin terhadap daripada daripada rukun iman tadi, maka apakah hasilnya apabila iman kita lurus? Hasilnya hormati Allah Subhanahu wa taala, hasilnya yaitu keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya kita itu selalu iman kita selalu lurus kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi bersabda, jadidu imanakum wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Qalu aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman-iman kalian. Maka para sahabat menjawab, bagaimana ya Rasulullah, kami harus memperbarui iman kami? Maka Nabi bersabda, perbanyaklah mendikirkan lafaz la ilaha illallah. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini yaitu cara juga untuk apa? Untuk senantiasa memperbaiki iman-iman kita.
Dan cara mendapatkan yang kedua, yakni kita senantiasa bagaimana senang berbicara daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita senang daripada mendengarkan daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita akan masuk, kata Imam Al-Ghazali, ini melalui 4 pintu. Pertama melalui lisan kita, yang kedua melalui telinga kita, yang ketiga melalui pikiran kita, dan yang keempat melalui hati kita. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hati kita itu diibaratkan seperti muara yang memiliki 4 saluran. Apabila salah satu saluran itu kotor, maka muara itu akan menjadi kotor. Begitu juga hati kita hormati Allah Subhanahu wa taala. Iman kita akan bersih apabila 4 saluran ini tadi bersih. Pikiran kita, hati kita, lisan kita, dan telinga kita. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Ada salahnya itu dari kesalahan saya sendiri, ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatika wa ajaima maghfiratik wa sallamatan min kulli ithmin wal ghanimatan min kulli bir. La tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la haman illa farajtahu wa la dhalan illa hadaytahu wa la asiran illa yasartahu ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فاكرا إلا خليته ولا عاسيا إلا عصمته ولا هجد من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا لنا صلاة إلى قضيتها ونجتها وشردا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.